Kebiasaan atau habit ya merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui proses yang dilakukan secara berulang-ulang yang akhirnya menetap menjadi sesuatu yang akhirnya bersifat otomatis. Dan lama-lama ini diterima menjadi tabiat ya, dan tidak lagi memerlukan usaha sadar untuk melakukannya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ya, ini menentukan kesuksesan, kekayaan, dan relationship kita ya, yang membuat kita merasa nyaman dan bahagia di dalam hidup ya. Kebiasaan ini kalau misalnya kamu nggak sadar ya, bukan sekedar kebiasaan mandi ya 2 kali sehari ya, atau mungkin makan 3 kali sehari, tapi juga termasuk kebiasaan langsung mengambil gadget sebangun tidur, atau mungkin kebiasaan menghormati orang tua. Nah, ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau habit yang tidak mendukung kamu di dalam hidup, sehingga kalau kebiasaan yang tidak memberdayakan ini tidak diubah ya, maka hidup akan jadi gitu-gitu aja. Jadi nggak perlu heran kalau misalnya kok saya udah berusaha keras menurunkan berat badan, tapi karena ada kebiasaan atau habit yang tidak diubah, akhirnya goal itu jadinya gagal. Atau mungkin kamu punya kebiasaan ya, ketika kamu berhubungan dengan pasangan, kalau ada masalah sedikit aja ya, kamu kabur ya, kamu menolak untuk berdiskusi ya, sehingga akhirnya hubungan menjadi tidak sehat karena masalahnya nggak selesai-selesai ya, ditekan terus, yang satu ngambek yang satu nggak ngerti kenapa yang satunya ngambek gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kamu punya kebiasaan punya uang lebih ya, terus kemudian kamu nggak bisa nih punya uang lebih, kamu kebiasaan membelanjakannya, terus kemudian kamu bertanya-tanya, kenapa ya kok saya nggak bisa nabung ya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberdayakan, yang akan mempengaruhi kesuksesan kamu ya, akan mempengaruhi dalam tanda kutip kekayaan kamu dan juga relasi kamu dengan orang lain. Nah, ini semua sebenarnya bisa dilepaskan ya, asalkan kamu tahu caranya. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Jadi, kebiasaan ini ya, ini tuh sebenarnya bisa dilepasin ya, kalau kamu mau ya. Tapi tampaknya tidak semudah itu. Pernah gak sih kamu ngerasa bahwa aku pengen kurus nih, aku tahu yang harus aku rubah adalah kebiasaan pola makan aku dan exercise ya, olahraga ya. Kamu udah semangat seminggu pertama masih semangat, seminggu kedua semangat, minggu ketiga udah mulai kendor, males ya, akhirnya nggak ada yang berubah ya. Sama juga dengan relationship, oh aku kayaknya nggak boleh deh melakukan hal yang seperti itu lagi, kalau seandainya aku tetap melakukan itu maka hubungan aku dengan pasangan aku tidak berhasil, atau hubungan aku di tempat kerja akan terus-terusan seperti itu, aku harus berubah ya. Tapi ketika dihadapkan lagi pada situasi yang sama, kamu melakukan hal yang sama lagi, karena kebiasaan ini sifatnya sudah menjadi otomatis, karena ada banyak sekali bagasi emosi di dalamnya yang tidak dilepaskan ya. Jadi mengubah kebiasaan ini mungkin tampaknya tidak semudah itu loh ya. Karena itu ya, makanya saya membuat satu workshop baru yang kita sebut workshop The Power of Habit ya. Workshop ini sebenarnya didesain ya menjadi 7 topik ya. 7 topik ini dibagi menjadi 5 topik. Pertama itu kita fokus untuk melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberdayakan ya. Dan 2 topik terakhir ya, itu kita fokus untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang kamu inginkan ya, dan kemudian kamu melepaskannya juga ya. Workshop ini sangat unik ya. Karena ini dibuat oleh pasangan saya ya, Matis ya, yang mendesain ini untuk kamu ya. Karena kalau untuk saya secara pribadi ya, saya nggak punya masalah dengan kebiasaan ya. Saya
nggak pernah ngeh sih sebenarnya kebiasaan saya itu apa gitu ya. Karena dari dulu mungkin sudah tertanam sendiri bahwa kebiasaan saya itu kebiasaan dalam tanda kutip orang sukses ya. Konsisten, komitmen ya, persistence ya. Saya tuh orangnya unapologetic, artinya saya nggak kompromi ya. Kalau saya maunya ini, ya saya dapat yang itu gitu. Nggak ada nomor 2. Pokoknya yang saya mau yang itu, kalau bisa lebih gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya dibangun dari kecil, tapi kan saya udah nggak menyadari hal itu gitu ya. Nah, yang melihat itu semua pasangan saya, karena pasangan saya itu mendampingi saya sudah bertahun-tahun ya, melihat bahwa karena saya sering bertanya gitu, kenapa sih ini kan gampang sebenarnya, buat kamu gampang ya, buat orang lain nggak gampang, karena itu sudah menjadi dalam tanda kutip kebiasaan yang mungkin akhirnya sudah jadi otomatis, itu nggak sadar ya. Tapi artinya apa? Kebiasaan itu bisa dibangun, teman-teman ya. Perilaku itu, prestasi itu bisa dibangun. Dan karena saya sudah nggak melekat dengan itu semua ya, itu semua bisa dilepaskan juga ya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk ikutan workshop The Power of Habit ya, silahkan ketuk tautan di bio atau komen di kolom komentar untuk ikutan ya. Karena ini adalah workshop yang sangat-sangat powerful ya, yang akan membantu kamu untuk mendukung kesuksesan kamu ya, untuk mendukung keberlimpahan kamu, dan tentu saja mendukung kesehatan dan relasi kamu dengan orang lain. Entah itu relasi personal, profesional, atau romantis ya. Karena kalau ketika kita melepas kebiasaan yang tidak mendukung itu ya, kamu akan menemukan 3 hal sebenarnya ya. Yang pertama adalah kebiasaan itu bisa dilepas ya. Kamu tidak lagi berperilaku otomatis ya. Kamu bertindak dari posisi freedom atau kebebasan ya, dibandingkan dari perilaku otomatis atau kewajiban ya. Contoh aja, kalau seandainya kamu disuruh mandi terus ya, kan males, itu kan kewajiban gitu. Disuruh sholat deh gitu, males, kewajiban. Tapi ketika kamu melepaskan bagasi bahwa itu adalah kewajiban dan kebiasaan ya, ibadah kamu jadinya lebih enak dan gampang gitu ya. Lebih sadar, lebih bebas ya, lebih enak, lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih tidak ada barter dengan pencipta ya, karena enak gitu. Kalau dulu kan takut karena ada kebiasaan disuruh ya nggak sih. Ini contoh aja ya, takut dosa gitu ya, mungkin ya, itu satu. Atau kebiasaan mungkin mandi ya, kalau seandainya dikasih tahu gitu, jadi akhirnya kamu resistance, nggak mau ya. Atau kebiasaan katanya kalau mau sehat harus makan makanan ini, ngelihat sayur aja jadi udah resistance gitu ya. Jadi yang pertama akan kamu temukan ketika kamu ikut workshop ini adalah kamu tahu bahwa kebiasaan itu bisa dilepas ya, dan kamu tidak perlu lagi berperilaku otomatis dan lebih bersikap atau bertindak dari kebebasan itu sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah membangun kebiasaan positif yang mendukung niat kamu dalam hidup. Jadi kamu mau apa dalam hidup ya? Bisa. Ya. Jangan percaya kata saya ya, silahkan buktikan sendiri ya. Karena kalau seandainya kamu percaya katanya itu hanya jadi sekedar knowledge, pengetahuan ya, tapi bukan pengalaman hidup kamu ya. Dan lalu yang ketiga adalah membangun ya habit atau kebiasaan baru ya, yang berbeda dari habit yang dulunya biasanya kamu lakukan ya. Jadi ini kita bicara tentang pilihan ya, walaupun kalau seandainya dilihat dari perspektif yang sudah seapa adanya ya, tidak ada yang memilih ya. Semua sudah sesempurna ini ya. Tapi karena kita masih bicara dari perspektif tubuh dan pikiran yang terbatas ini ya, kamu akan melihat bahwa ini bisa dilakukan berdasarkan pilihan. Artinya bukan secara otomatis lagi ya. Nah, karena seperti biasa saya ingin membangun momentum workshop ya, maka workshop ini diadakan 7 hari dulu. Pertama gratis ya, khusus untuk member para anggota langganan YouTube ya. Jadi 7 hari pertama kamu akan dibimbing ya untuk mendengarkan satu video ya, yang akan kita dengarkan setiap hari secara bersama-sama ya. Kalau secara live-nya kita akan lakukan dari tanggal 5 sampai 11 Mei ya. Tapi kalau misalnya setelahnya kamu mau melakukannya lagi, silahkan ya. Karena workshop ini kita tidak pernah terikat oleh waktu. Karena yang disebut oleh waktu itu, disebut dengan waktu itu hanyalah ilusi semata ya. Tampaknya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya setelah 7 hari
kamu selesai, terus kamu ingin melakukannya lagi, silahkan. Tapi kalau kita lakukan secara live bersama-sama, kita akan lakukan tanggal 5 sampai 11 Mei. Ya. Dan kenapa workshop 7 hari ini walaupun gratis tapi powerful? Karena energi grup yang luar biasa ini akan membantu kamu mengangkat limitasi. Entah kenapa, ya berdasarkan pengalaman saya. Kalau 2 orang yang ikut workshop, energinya 2 kali 2. Kalau 10 orang, 10 kali 10. Ya. Sementara member yang kita punya itu banyak sekali ya di anggota langganan YouTube itu. Jadi kamu bayangkan kalau sebagian aja deh yang ikut, itu energinya udah sangat luar biasa ya. Bahkan seperempatnya yang ikut pun itu sudah sangat luar biasa. Jadi saya sangat menyarankan kalau kamu belum ikut langganan YouTube ya, kamu silahkan buka YouTube-nya Sedona Method Indonesia ya. Ada tombol atau profile picture yang berbentuk lingkaran itu, kamu ketuk aja ya, nanti kamu akan diarahkan untuk ikut gabung. Di sebelahnya kan ada ya tombol gabung atau tombol join ya. Kamu tinggal tekan itu, kamu ikut bayar 20.000 ya, 22.000 sama pajak ya. Ya, dibandingkan dengan kebiasaan apa yang kamu rasa sudah sangat mengganggu kamu ya, yang tidak memberdayakan dan tidak mendukung kamu untuk mendapatkan hidup yang kamu inginkan. Ya, jadi saya sangat menyarankan dan mengundang kamu untuk ikutan di situ. Nah, setelah 7 hari itu selesai, kita masuk ke workshop kita, yaitu tanggal 12 sampai tanggal 17 Mei. Ya, kita masuk ke dalam workshop The Power of Habit itu. Ya, kalau buat kamu yang misalnya nggak bisa ikutan secara live ya, karena live-nya ini saya sudah menemukan pola kebiasaan again ya, yang tentu saja ternyata membantu mendukung untuk semua ya. Itu jam 4 sore. Tapi kebanyakan dari kamu mungkin jam 4 sore masih kerja. Nggak apa-apa, kamu nggak perlu ikut live karena ada rekamannya ya. Rekaman ini tentu saja akan tetap membantu kamu ya, karena rekaman ini sudah diinfuse dengan energi yang luar biasa besar dari para peserta workshop dan yang mendengarkannya terus-terusan berulang-ulang ya. Jadi itu akan sangat powerful, karena kekuatan dari workshop kita itu bukan waktu live-nya aja ya, tapi ketika didengarkan berulang-ulang ya. Ini berbeda dengan workshop-workshop di luar sana yang mungkin sudah kamu ikuti ya. Kamu ikut live secara bareng-bareng gitu ya, semangat ya. Begitu kamu pulang ke rumah, loyo melempem lagi ya. Habit tidak berubah ya. Kalau di Sedona Method ini ya, teknik yang kita gunakan adalah Sedona Method ya. Tidak seperti itu ya. Jangan percaya kata saya, kamu silahkan buktikan sendiri ya. Jadi silahkan ikutan, walaupun kamu nggak bisa ikutan live, silahkan ikutan secara live ya. Kalau kamu bisa, dan nggak bisa, beli rekaman ya gitu ya. Ya, karena energi grupnya itu akan sangat luar biasa. Nah, kemudian apa aja yang kita bahas sih ya dalam 7 hari di workshop itu ya. Saya nggak hafal ya, karena ini yang bikin adalah pasangan saya Matis, jadi saya terpaksa baca ya. Yang pertama adalah melepas keinginan untuk mengubah ya, keinginan untuk mengubah kebiasaan itu sendiri ya. Karena kalau seandainya kebiasaan itu ketika tidak menyenangkan, ketika sangat mengganggu, tentu saja kita pengen ngubah dong ya. Aduh, aku nggak boleh lagi deh kayaknya makan junk food nih gitu ya nggak sih. Tapi setiap kali ngelewatin restoran apapun, aduh wangi nih kayaknya, aduh aku kayaknya pengen makan junk food itu deh. Terus kamu pulang ke rumah atau kamu justru pas lagi di mall beli lagi ya. Jadi terus kemudian kamu merasa bersalah, ingin menghukum diri sendiri ya. Jadi kalau seandainya kamu ingin mengubah kebiasaan itu nggak akan mungkin berhasil ya. Kamu sendiri pasti tahu dan sudah pernah merasakan hal itu ya. Nggak cuma di bidang makanan deh, dalam relasi dengan orang lain, dalam urusan uang, dalam urusan karir, dalam urusan apapun. Ketika kamu ingin mengubah sesuatu ya, keinginan untuk mengubah itu membuat kamu terjebak ya, karena pengen mengubah itulah yang bikin kamu balik lagi ke pola yang sama ya. Jadi kamu menggenggamnya di dalam kesadaran kamu, makanya akhirnya kebiasaan lama terus berulang selama bertahun-tahun, gak akan berhasil ya. Gak usah percaya kata saya, kamu lihat aja pengalaman kamu sendiri ya. Mungkin kamu enggak, saya harus bisa menang melawan kebiasaan saya gitu ya. Mungkin kamu ada rasa-rasa seperti itu, tapi nggak bertahan lama, saya yakin nggak sustainable ya. Ada satu klien saya ya, Maria, kalau seandainya kamu tahu ya, dia berhasil tuh merubah kebiasaannya selama bertahun-tahun. Setelah berapa tahun ya? Mungkin
tahun atau 3-4 tahun ya, akhirnya kembali ke pola yang lama karena energinya, emosinya tidak dilepaskan. Tapi ketika emosinya dilepaskan ya, akhirnya berhasil ya. Akhirnya pola hidup sehatnya sustainable, artinya langgeng ya. Jadi resistance kamu terhadap kebiasaan itulah yang bikin kita terjebak ya. Jadi makanya hari pertama kita beresin itu dulu, itu basic ya. Itu dasarnya. Hari pertama kita akan melepas keinginan untuk mengubah kebiasaan itu ya. Itu satu ya. Lalu hari kedua kita akan bicara tentang gara-gara perasaan ya. Perasaan ini sih dalam tanda kutip biang keroknya gitu ya. Karena kebiasaan yang ingin diubah ini ya, seperti kita tadi bicarakan, ini tuh sebenarnya memicu perasaan ya. Memicu rasa. Contoh ya, seperti tadi kita contohin junk food itu. Ketika makan junk food itu, apa emangnya rasa yang kamu inginkan? Kamu ingin ngerasa nyaman, ngerasa tenang, ngerasa bahagia. Makan sesuatu itu, aduh kayak enak deh, aduh enak banget, nyaman nih, gitu ya. Itu rasa yang kamu inginkan. Makanya kamu craving terus, ya. Kamu selama perasaan itu tidak dilepas, selama kamu merasa bahwa kamu hanya bisa dapat itu dari eksternal situasi itu, ya, kamu akan terus-terusan melakukan kebiasaan yang sama. Sama juga dengan contoh hubungan kamu dengan pasangan. Kamu udah sebel gitu ya sama pasangan kamu. Wah, pokoknya aku marah sama dia. Terus kamu nonton film, terus kamu baca buku. Aduh, kayaknya dia sebenarnya baik sih. Aku kangen deh sama dia. Terus kamu udah mulai ngarep dong ya di dalam hati. Yaudah deh, aku berharap ya udah aku mau berubah deh. Aku nggak mau cepet marah kalau menghadapi dia. Ngadepin dia lagi sebentar aja sayangnya. Habis itu, ini orang nyebelin banget sih. Pernah nggak kamu ngerasa seperti itu ya? Karena emosinya tidak pernah dilepaskan ya. Jadi hari kedua ya, kita akan melepaskan semua perasaan-perasaan ya yang membuat kamu tidak bisa mengubah habit itu ya. Ini akan sangat powerful ya, karena kita ngangkat akarnya ya. Kita bersihin akarnya. Lalu hari ketiga kita akan bicara tentang kasih aja deh gitu ya. Kasih aja. Ya kalau saya selalu ngomongnya gitu, kalau saya kan kalau saya bicara tentang keberlimpahan kan gitu ya. Keran menerima dan keran memberi itu harus sama-sama seimbang ya. Tapi dalam hal ini adalah judul-judul yang saya bikin sendiri sebenarnya. Kalau Matis dia memberikan saya outline ya. Tapi judulnya saya bikin sendiri ya. Jadi hari ketiga saya membuat judulnya adalah kasih aja ya. Jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu ya, itu kan seperti yang kita tahu ketika kita bertindak itu kan kita pengen hasilnya seperti yang kita mau ya, pengen ngatur hasil, benar nggak? Ya nggak sih? Kalau seandainya kamu mengubah kebiasaan makan, tentu kamu pengen badan kamu kurus. Tapi karena ada kebiasaan-kebiasaan lain yang ternyata dan perasaan-perasaan lain yang ternyata tidak dilepaskan, udahlah jaga makan ya, kenapa aku nggak kurus-kurus? Pernah nggak ngerasa seperti itu ya? Kenapa aku udah nabung tapi kok aku nggak kaya-kaya ya? Contoh ya, itu karena kamu masih ya itu tadi menjembatani, artinya kamu mengarep dari tempat lain ya. Contohnya makan junk food itu, kamu ngerasa happy ya, dapat perasaan itu dari si junk food itu, atau dari procrastinating deh, menunda-nunda ya. Ketika kita menunda-nunda sesuatu itu kan kita ngerasa kayak aduh nyaman nih, enak banget, nggak usah ngerjain itu ya, rasanya kayak gitu. Tapi ketika kamu menunda-nunda pekerjaan, akhirnya tidak selesai-selesai dan goal kamu nggak nyampe-nyampe ya nggak sih, cita-cita tidak terpenuhi gitu ya, tidak tercapai ya. Nah, jadi yang saya maksud dengan kasih aja ya adalah kasih langsung perasaan yang kamu inginkan dari habit itu. Artinya ketika kamu punya kebiasaan makan junk food dan kamu ngerasa happy ketika makan junk food, kasih langsung ya rasa bahagia itu ke diri sendiri ya. Sama juga dengan menunda-nunda tadi. Kalau kamu ngerasa enak banget nih, nggak usah ngapain, relax gitu ya, kasih langsung ke diri sendiri tanpa ada perantaranya gitu ya. Nah itu kuncinya ya. Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Makanya ada sesi khususnya ya untuk belajar ya, memberikan perasaan itu secara langsung ke diri sendiri ya. Kita akan bicara tentang itu di hari ketiga.
Lalu hari keempat ya, kita akan bicara tentang self sabotage habits ya. Kebanyakan dari kita itu selalu menyabotase ya. Menyabotase kesuksesan kita gitu ya. Contoh ya, udah punya pasangan yang baik nih kayaknya, terus udah gitu dalam hati, aku pantas nggak ya dapetin dia, kayak aku nggak layak deh dapetin dia. Terus kamu mulai cari-cari gara-gara, ya nggak sih, yang membuat akhirnya hubungan itu berantakan ya. Atau ngetes ya, dia sayang nggak sama aku ya gitu, aku tes deh. Itu kan self sabotage ya, menyabotase hubungan itu, menyabotase kesuksesan kamu sendiri, menyabotase kekayaan kamu misalnya dalam hal uang gitu ya. Nyoba-nyoba deh nih investasi, udah tau nih nggak berhasil kayaknya, coba dulu deh, terus rugi gitu ya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kebiasaan ya, yang didasari oleh perasaan tertentu ya. Nah itu yang akan kita bereskan nanti di hari keempat ya. Karena biasanya yang kita lakukan dan self sabotage itu Matis membuatnya menjadi 3. Yang pertama itu yang menunda-nunda ya. Karena ketika kita menunda-nunda itu kan self sabotage ya. Udah jelas itu akan bikin kamu menyabotase kesuksesan kamu dengan menunda-nunda ya. Nah kita akan melepaskan semua tentang procrastinating itu, tentang kebiasaan untuk menunda-nunda itu. Karena ketika kamu menunda-nunda sesuatu itu, ada banyak sekali peluang yang terlewatkan ya. Jadi akhirnya kamu nggak bisa dapat sesuatu yang kamu inginkan. Nah lalu yang kedua adalah kemalasan ya, laziness ya. Kebanyakan dari kita itu pemalas ya. Saya termasuk salah satu yang pemalas, tapi saya malas secara sadar ya. Ya udah saya malas-malasan dulu, tapi ketika saya harus melakukan sesuatu saya nggak malas. Ketika memang perlu dilakukan, ya saya melakukannya gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita tidak seperti itu ya. Kita malas ya, releasing aja malas ya, ngedengerin doang nih, ngeklik play ya. Kalau seandainya kamu punya workshop atau kamu dengerin Instagram live seperti ini yang kemudian diupload di YouTube, itu kan kamu tinggal tekan play ya, buka handphonenya aja malas ya. Itu kan sebenarnya adalah kebiasaan yang menunda kesuksesan kamu akhirnya. Karena ketika kamu menunda-nunda untuk melepaskan emosi ya, yang mana emosi itu sendiri membutuhkan energi besar untuk ada ya, itu kan sebenarnya menunda kesuksesan juga gitu ya nggak sih? Jadi kamu hidupnya nggak akan berubah ya. Jadi kamu jangan ngeluh ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan maunya kamu, kalau kamu tidak mengubah kebiasaan itu ya. Jadi itu yang akan kita lepaskan ya. Kita akan melepaskan juga tentang kemalasan ya. Dan yang ketiga adalah kita akan melepaskan kebiasaan meragukan diri sendiri. Kebanyakan dari kita seperti itu ya. Kita ngerasa nggak pantas, nggak layak. Kita ragu, bisa nggak ya gitu. Apakah aku bisa ya? Tapi kan dulu gagal. Tapi kan ini, tapi kan itu gitu ya. Ada banyak sekali bagasi emosi seputar meragukan diri sendiri ya, yang membuat kita tidak bisa sukses ya. Kita akan melepaskan semua bagasi seputar menyabotase diri sendiri itu ya di hari keempat ya, sehingga nantinya kamu tidak lagi melewatkan kesempatan dan peluang ya untuk mendapatkan apapun yang kamu niatkan di dalam hidup ya, termasuk kesuksesan ya, kekayaan, keberlimpahan ya, kesehatan ya, relasi romantis, profesional ya, karir ya, apapun yang kamu niatkan di dalam hidup. Ketika kamu berhenti menyabotase diri sendiri, menyabotase kesuksesan kamu sendiri ya, itu akan menjadi sesi yang sangat powerful ya, karena kita semua punya kok ya kebiasaan untuk menyabotase diri sendiri itu ya. Jadi kita akan bahas itu semua di hari keempat. Lalu di hari ke-5 ya, kita akan bicara tentang like and dislike ya, suka dan gak suka ya. Kenapa kita gak suka sama habit itu? Kenapa kita melekat terhadap habit itu? Ya, itu akan kita bereskan karena di dalam satu habit itu ada bagasi emosinya. Seperti tadi deh contohnya menunda-nunda gitu ya. Aku suka karena rasanya enak banget, nyaman gitu ya, aku nggak perlu melakukan itu gitu ya, kesukaannya mungkin itu. Tapi ketidaksukaannya, iya tapi kerjanya tidak selesai gitu. Jadi ada banyak sekali konflik pikiran dan perasaan yang saling tarik menarik ya, dan saling berantem sendiri ya, yang mengunci kebiasaan itu sehingga tidak bisa diubah ya. Walaupun udah usaha ya, mungkin setahun 2 tahun kalau paling lama ya, kamu bisa mengubah kebiasaan itu, lama-lama balik lagi ya. Seperti kebiasaan releasing aja ya. Kebanyakan dari kamu biasa releasing, awal-awal senang ya, lama-lama sibuk ya, lupa melakukan releasing. Saya yakin banyak sekali dari kamu yang
mungkin sudah tidak ikut workshop lagi, atau ikut workshop sekali 2 kali, nggak private coaching, udah nggak rilis ya. Karena kebiasaannya itu masih ada emosinya ya, sehingga balik lagi ke pola lama ya, sampai kamu bersihin ya, baru akan hilang, nggak ada jadinya gitu ya, si kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung itu ya. Jadi kamu nggak perlu lagi ngerasa nggak enak hati atau ngerasa bersalah ya, merasa nggak perform ketika kamu perlu bertindak untuk mewujudkan niat kamu ya. Jadi kita akan bereskan ya. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan di dalam hidup kamu itu akhirnya dari perspektif atau dari posisi kebebasan, freedom ya, pilihan ya, bukan lagi sifatnya otomatis ya nggak sih? Kebanyakan dari kita kan gitu ya, karena kebiasaan yang bersifat otomatis itu udah jalan di belakang kita gitu ya, ya udah deh kayak gitu-gitu aja hidupnya. Kalau kata Reza ya, iya mbak udah terlalu nyaman udah rilis, jadi ngerasa males dengerin releasing ya. Nggak apa-apa ya, berarti kan udah sadar. Nah bedanya kita dengan orang-orang yang nggak rilis ya, kita lebih sadar ya, aku males dengerin. Nah itu ketika kita sadari, kita jadi bisa memilih Reza ya, bisa memilih ya udah saya mau terus-terusan malas-malasan, atau saya bisa memilih untuk melepaskannya. Kita udah lebih sadar dibandingkan kebanyakan orang yang melakukan habit ini secara otomatis. Oke? Good. Itu 5 pertama tadi adalah kita fokus untuk melepas kebiasaan, dan 2 sesi terakhir kita akan fokus untuk menciptakan kebiasaan baru ya. Jadi di hari ke-6 kita akan bicara tentang kebiasaan sukses ya. Orang sukses itu punya kebiasaan loh teman-teman, kamu tahu nggak? Banyak buku tentang itu. Orang sukses itu kebiasaannya apa ya? Banyak dari kita ini kan makhluk kebiasaan soalnya. Jadi kita kebanyakan orang yang masih berpikir ya, masih bekerjanya di ranah pikiran, pasti akan nyontek kebiasaan orang sukses ya. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang nanti akan kita ciptakan secara sadar ya, bukan karena katanya. Kebanyakan gitu, katanya harus begini loh, katanya harus gini loh kalau mau sukses gitu. Bagasi emosinya nggak dilepas mah ya gitu-gitu aja ya, nggak akan sustainable, tidak akan langgeng ya. Apa aja kebiasaan orang sukses yang akan kita gali di sini dan kita pilih kalau mau untuk menjadi kebiasaan baru kita ya. Yang pertama itu konsistensi ya. Orang sukses itu konsisten ya. Kalau misalnya saya itu konsisten dulunya ketika belajar releasing, saya konsisten 24 jam sehari saya releasing terus. Bahkan ketika saya misalnya bicara dengan orang nih ya, meeting atau apa, saya open terus, jadi saya rilis terus gitu ya. Itu saya konsisten, saya nggak pernah lupa gitu, karena sudah terbiasa ya. Dan nggak ada malasnya kalau saya jatuh, aduh istirahat sebentar deh gitu, ya udah bangun lagi gitu. Nggak ada releasing nggak berhasil, meratap nggak gitu ya, nggak konsisten gitu. Gagal dikit, ya udah istirahat sebentar, habis itu bangun lagi ya. Konsisten terus dilakukan, itu yang pertama ya, yang akan kita rilis ya. Lalu yang kedua adalah komitmen ya. Butuh komitmen untuk sukses. Seperti releasing aja, butuh komitmen untuk bisa terus melakukan releasing dengan senang hati ya. Kebanyakan dari kita tidak seperti itu ya. Itu akan kita gali ya. Dan yang ketiga adalah think big ya, berpikir maju ya. Kebanyakan orang mikirnya limitasi ya. Kebanyakan orang itu settle ya dengan apa yang mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh, udahlah, kayak gini juga udah nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Kalau saya tipe orang yang nggak kayak gitu ya. Ini by the way Matis yang hari ke-6 ini dia katanya terinspirasi dari saya katanya ya. Karena saya sendiri nggak tahu. Menurut Matis saya itu orangnya unapologetic banget. Contoh ya, kalau saya dulu waktu saya pertama kali bikin bisnis ini ya, releasing ya, jadi coach, healing coach menggunakan Sedona Method itu tahun 2015 ya. Itu kan kita mesti bikin harga awal-awal ya. Awal-awal harganya berapa ya? Oke deh, $97 dulu. Lihat-lihat coach-coach yang lain berapa nih. Dulu kan nggak banyak coach Sedona Method. Ini contoh aja ya teman-teman. Terus akhirnya 97, ada yang beli nih, naikin. Akhirnya $250 ya. Yang punya sertifikat dulu ya, untuk instrukturnya Sedona Method aja udah $250. Saya masih baru, iya nggak sih? Tapi saya yakin sama kemampuan saya, yakin sekali ya. Nggak apologetic saya, nggak ada diskon ya, $250 aja. Ada klien saya yang dulu tiap hari
releasing sama saya, bayarnya $250, iya diskon, enggak diskon, ya gitu. Jadi konsisten, komitmen, yakin sama diri sendiri, tidak ada meragukan diri sendiri sama sekali. Ya udah segitu, gitu ya. Ya udah, enggak kompromi, tanpa kompromi gitu kali ya, gitu. Tapi bagaimana untuk mencapai itu? Nggak ada bagasi emosinya. Kalau ada bagasi emosinya, ya nggak bisa. Kamu misalnya bagasi emosi, apa nggak mau dibayar murah? Ya enggak lah, itu kan bagasi emosi, ya nggak sih? Ya pasti akan kecewa, gitu, ya nggak sih? Gagal lagi, karena kemampuan kita ternyata tidak sampai segitunya. Jadi kayak ngapain? Gue mendingan sama yang itu lebih murah lagi. Toko kue deh contoh, ya nggak sih? Yang itu lebih enak, yang ini lebih murah tapi enak. Yang lebih murah dan enak aja, kualitasnya lebih bagus yang mana? Ya more or less sama lah, yaudah yang murah aja, gitu kan? Ya nggak sih, gitu. Akhirnya kecewa, aku udah capek gitu ya. Nah, maksudnya ketika think big itu kan ada masih banyak limitasi, itu yang akan kita lepaskan ya di sana ya. Jadi itu adalah salah satu contoh. Nah, lalu yang ketujuh ya, hari ketujuh kita akan bicara tentang visualisasi habit apa sebenarnya yang kamu ingin ciptakan secara sadar di dalam hidup kamu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat powerful ya, karena pikiran kita itu nggak bisa bedain antara menghayal dan kenyataan ya. Sadar nggak kamu? Kamu nggak bisa bedain yang mana kenyataan, yang mana hayalan. Akhirnya lama-lama makanya banyak orang delulu ya. Contoh dalam hal relationship. Aduh, dia tuh suka banget sama aku, delulu. Padahal sebenarnya orang nggak tahu gitu kalau seandainya itu kan di pikiran kamu, karena pikiran kamu yakin dia suka, dan kamu mungkin udah pernah ngobrol-ngobrol, udah pernah ya pendekatan, tapi tidak pernah ada pembicaraan tentang relationship, tidak ada pernah ketemu juga nggak pernah. By the way, kalau seandainya kamu deket sama cowok atau cewek ya, cuma chatting-chattingan aja nggak pernah ketemu ya, itu bukan relationship ya, itu relationship imajinasi. Ya, kalau seandainya, karena orang kalau seandainya saling suka pengen ketemu, kalau seandainya dia diajak ketemu, nggak mau nih dia gitu, udah pasti dia nggak suka, udah nggak usah ngayal ya. Tapi pikiran kita itu nggak bisa sampai sana, pikiran kita itu tidak bisa membedakannya. Nah makanya ya di hari ketujuh itu kita akan menggunakan ya tools ini ya. Sebenarnya ini bisa digali gitu ya, karena pikiran kita nggak bisa bedain yang mana yang nyata, yang mana nggak bisa nyata, yang nggak nyata ya. Yang membedakannya adalah perasaannya. Dan disitulah kita melepaskannya. Akhirnya ketika kita, walaupun nih secara sadar kita belum punya ya, tapi rasanya udah punya ya, dalam ketika kita memvisualisasikan itu sudah tidak ada rasa nggak mungkin, nggak layak, nggak pantas, ragu ya, ada hambatan, ada ini, ada itu, nggak ada, pokoknya yakin 100%, itulah yang akan jadi pengalaman hidup kamu. Kenapa? Karena pikiran kita akan mengarahkan perilaku kita untuk mencapai itu ya. Jadi di hari ketujuh itu ya, itu adalah sesi yang sangat powerful ya. Ada pertanyaan nggak by the way teman-teman? Kalau ada tuliskan di kolom komentar ya. Saya ngomong terus ini. Ya, karena workshop ini akan menjadi workshop yang sangat powerful untuk membantu kamu dalam hal kesuksesan ya, kekayaan, keberlimpahan ya, kesehatan dan relasi ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Leni ya, bisa mengembalikan habit yang sudah hilang, suka baca buku? Ya bisa, kalau seandainya kamu memilih ya. Ini pasti ketika kamu punya habit ya, tadinya suka baca buku dan enggak ya. Kalau seandainya ngelihat cerita Ari ya, Ari itu pernah cerita, kalau kamu belum nonton di YouTube ya, ada ya, tentang bisa punya rumah sendiri. Dulu Ari tuh suka baca buku. Jadi kalau seandainya Ari baca buku sehari itu bisa baca buku sampai sehari satu gitu ya Ari ya, kalau nggak salah ya. Nah tapi karena kemudian ada masalah dengan keluarga pasangannya ya, nah ketika baca buku trigger nih perasaan itu. Jadi dia males baca buku. Jadi nggak bisa tuh baca buku bisa berhari-hari gitu ya. Jadi kenapa kamu nggak suka baca buku lagi Leni? Kemungkinan besar ada perasaan-perasaan ya yang membuat kamu jadi nggak bisa membaca lagi dengan riang gembira ya, dengan hati bahagia, dengan senang hati ya. Ini bisa dilepaskan ya. Kita akan lepaskan ya nanti di workshop ini. Leni bilang iya bener banget, kena nih ya. Ya sudah pasti ya, kalau seandainya kamu ada habit atau ada apapun itu, sudah pasti ada bagasi emosi di dalamnya ya, di baliknya ya. Ini ada komen dari Ari ya, baru ngomongin Ari. Sudah muncul langsung kata Ari, aku udah daftar ya.
Keren Ari, nanti kita akan sama-sama beresin ini semua ya, karena banyak sekali habit-habit yang akan menghambat hidup kita sih sebenarnya ya, karena kita ini benar-benar makhluk kebiasaan, dan karena kebiasaan ini itu terprogram di dalam sistem kita ya, itu kita jadi otomatis akhirnya menetap, akhirnya menjadi tabiat gitu ya. Nah, karena tabiat-tabiat ini sudah menjadi otomatis, kita lupa dan akhirnya ya udah gitu. Itulah yang sebenarnya menghambat kesuksesan kita. Itu akan kita lepaskan nanti ya di workshop ini ya. Jadi nanti ketika kamu mengikuti workshop ini, akhirnya kamu jadi bisa menikmati kebiasaan kamu ya, seperti kalau Leni bilang kebiasaan baca buku ya, jadi senang lagi baca buku gitu ya. Terus kamu mudah melakukan sesuatu ya, misalnya contoh makan sehat gitu ya, kamu mudah melakukan itu, kayaknya enak aja, senang aja ya, dan semuanya jadi gampang, dan itu dilakukan dari perspektif kebebasan. Artinya kamu bisa memilih. Kalau kamu masih tetap pengen kayak saya deh, misalnya habit saya malas-malasan gimana coba, kamu percaya nggak sih kalau saya malas-malasan? Karena katanya nggak ada yang percaya kalau dibilang saya pemalas ya, itu saya melakukannya dengan sangat sadar saya bisa memilih untuk malas-malasan aja hari ini gitu ya nggak sih. Tapi kalau harus melakukan sesuatu, ya udah lakukan aja, nggak apa-apa gitu ya nggak ada resistensi ketika melakukan itu. Jadi kalau misalnya kamu mau melepaskan ini semua ya, kamu silakan ikut The Power of Habit Workshop ya. Ini adalah workshop yang sangat-sangat powerful untuk membantu kamu mencapai niat kamu ya dalam hidup. Sebenarnya kamu pengen apa sih dalam hidup? Kebanyakan orang fokus-fokus aja sama manifestasi gitu ya, goal proses ya, which is itu juga powerful kalau dilepas ya, bukan dihayalin aja ya kenapa? Sebabnya kalau kebanyakan teknik visualisasi dan manifestasi nggak berhasil karena perasaannya tidak dilepas ya. Tapi mereka nggak sadar sebenarnya bahwa yang mendukung goal itu sendiri adalah kebiasaan ya. Contoh aja, kalau seandainya kita saya kan selalu bilang, kalau seandainya kamu bisa dapat apapun di dalam hidup kamu ya, kalau kamu sudah benar-benar rilis ya. Tapi releasing itu sendiri itu kan sebenarnya kebiasaan untuk melepaskan, kebiasaan sadar gitu. Oh, ada emosi ini nih, kebiasaan melepas itu kan kebiasaan ya, butuh latihan. Makanya saya selalu bilang butuh latihan. Kenapa? Sebabnya proses releasing itu atau rekamannya diulang-ulang, karena butuh dilatih otot ikhlas itu untuk mau melepas, karena pikiran kita itu terbiasa menggenggam, bukan terbiasa melepas ya. Itulah kenapa sebabnya workshop ini bisa menjadi springboard, artinya batu loncatan ya, yang akan membantu hidup kamu ya. Buat kamu yang mungkin sudah punya kebiasaan releasing yang baik, sudah punya semua yang kamu niatkan dalam hidup, workshop ini tetap akan sangat bermanfaat untuk kamu ya, untuk melengkapi perpustakaan releasing kamu ya. Karena kita ini again makhluk kebiasaan ya. Kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita terjebak ya, yang membuat hidup kita rasanya ada apa ya, ganjelan gitu ya, kayak kesandung dikit gitu ya. Nah, workshop ini akan membantu kamu ya untuk punya tools yang bisa mendukung kamu ketika hal-hal seperti itu terjadi gitu ya. So silahkan ya, kalau misalnya kamu mau ikutan ya, saya akan dengan sangat senang hati mendukung kamu ya, memfasilitasi kamu ya, dan hold space yang aman untuk kamu, sehingga kamu bisa melepaskan semua yang tidak mendukung kamu untuk bisa hidup enak ya. Jadi silahkan ketuk link di bio ya, atau kamu komen di kolom komentar untuk ikutan ya. Jangan khawatir kalau misalnya kamu nggak bisa ikutan secara live again ya, ada rekamannya ya. Justru power dari semua workshop yang saya adakan itu adalah rekamannya. Karena kalau seandainya releasing ini ya, kita kan nggak pakai pikiran ya nggak sih, kita mainnya melampaui pikiran, beyond the mind gitu ya. Jadi ketika kamu ngedengerin sekali, mungkin kamu nggak ngerti apa yang saya omongin, mungkin buat kamu abstrak sekali ya. Apa sih yang diomongin sama Coach Lia? Nggak jelas ya. Kamu dengerin setahun lagi ya, kamu dengerin lagi, oh ini tuh maksudnya ya. Atau kamu dengerin seminggu lagi pun udah beda. Kayaknya saya udah dengerin tapi kok kayak baru lagi deh ya. Itu happen ya, saya dapat banyak sekali laporan tentang itu, seolah-olah workshop itu baru terus ya. Jadi kenapa sebabnya saya menyarankan kamu ikutan workshop, karena workshop itu kekuatannya di situ, diulang-ulang makin ngeh karena lapisan-lapisan emosi yang
menghalanginya ya, filter-filternya, belief-belief kamu ya, label, konsep, kesimpulan, semua yang menghambat kamu itu sudah terlepaskan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan komen di kolom komentar atau ada yang mau join. Ini ada Bu Endang kepencet ya Bu? Bu Endang masih ada nggak? Ada request dari Bu Endang kepencet ya Bu? Atau mau ikut join? Kalau mau ikut join, saya add. Atau ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oh, by the way, sebelum saya lupa ya, background saya adalah bunga anggrek ya, kelihatan nggak sih? Ini adalah hadiah ulang tahun ya dari coaching klien dan peserta workshop tercinta ya, Mbak Ika ya, untuk hadiah ulang tahun saya ya. Jadi hari ini saya pakai ya sebagai background. Biasanya backgroundnya kan bunga sedap malam gitu ya. Kali ini adalah karena Mbak Ika memberikannya untuk saya, maka dipakai ya. Looking good ya. Kata Serenity God, selamat ulang tahun Mbak Lia. Terima kasih. I think that's it ya untuk hari ini ya. Silahkan kalau seandainya mau ikutan ya, hubungi Tami di 0823 2386 1717 ya untuk ikutan ya. Untuk membantu kamu punya hidup yang lebih mudah dan menyenangkan. Saya hanya mengingatkan bahwa 7 hari pertama ya kita akan melakukan challenge dulu ya di membership YouTube. Setelah itu 7 hari baru kita akan masuk ke workshopnya ya. Nah setelah itu kamu akan rasain sendiri perubahan kebiasaan kamu ya, yang akan membantu hidup kamu menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya. Ya, untuk kamu yang mungkin masih ragu ikutan workshop ya, tanya aja sama diri sendiri mau sampai kapan ya hidup kamu gitu-gitu aja ya. Itu pilihan. Again, itu adalah pilihan. Mau sampai kapan dikontrol oleh, oh saya gini-gini aja, oh saya uangnya gini-gini aja, atau whatsoever ya. Itu bisa dilepaskan semuanya. Oke? So, sampai ketemu lagi ya, teman-teman semua. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih sudah membantu energi grup menjadi lebih besar. Ya, I love you all very much. Bye for now.